Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Pandi, spesialis anak di Papan Tulis Pediatri. Tanpa C tiada K, tanpa cinta tiada kamu. Nah, saat ini kami ingin berbagi tentang Icterus neonatorum. Ada beberapa pertanyaan dan kita akan coba jawab satu persatu. Yang pertama, apa saja penyebab dan bagaimana patofisiologi dari Icterus neonatorum? Ya, pada dasarnya memang Icterus neonatorum itu ada yang fisiologis dan ada yang patologis. Untuk yang fisiologis pada dasarnya berarti dia gejalanya sebenarnya tidak terlalu berat dan juga karena masih proses dari proses fisiologis bawaan dari metabolisme si bayi. Nah, tetapi memang pada sirkulasi enterohepatik bayi terkadang belum sempurna dan juga pemecahan hemoglobin bayi atau HB fetus yang sangat cepat menyebabkan tubuh harus memetabolisme lebih cepat. Nah, di usus bayi apabila mungkin misalnya ASI dari si ibu itu kurang lancar atau mungkin di awal-awal fase kehidupan ASINya belum memenuhi kebutuhan si bayi bisa kita jumpai kondisi yang namanya Icterus neonatorum yang sifatnya fisiologis. Di sini ditunjukkan dengan dominan dari bilirubin indirect. Nah, bilirubin indirect ini akan direabsorpsi di sirkulasi enterohepatik dan akan kita minimalisir absorpsinya apabila si bayi sudah mendapatkan cukup ASI. Nah, di sini sedikit menyinggung tentang ASI. Hebatnya ASI dalam menangani Icterus neonatorum karena salah satunya di ASI mempunyai senyawa yang bersifat laksansia. Nah, senyawa yang bersifat laksansia ini nanti akan mempercepat peristaltik dari usus bayi sehingga nantinya bayi akan meningkat frekuensi BAB-nya. Seperti kalau kita ketahui ibunda yang mempunyai bayi-bayi di usia kurang lebih di 1 bulan pertama frekuensi BAB-nya akan meningkat. Nah, di sini itu efek dari senyawa laksansia atau bersifat laksatif sehingga BAB-nya si bayi akan meningkat. Nah, proses ini nanti yang akan menurunkan reabsorpsi dari siklus enterohepatik sehingga reabsorpsi dari bilirubin yang dibuang lewat empedu di situ nanti akan tidak direabsorpsi dan dibuang melalui feses sehingga feses bayi mulai lama-kelamaan akan berwarna kuning. Nah, di situ nanti proses secara alami menurunkan hiperbilirubin pada bayi. Nah, pada ibu-ibu yang ASINya kurang lancar dengan berbagai strategi harus kita upayakan untuk mempercepat proses bilirubin ini supaya segera normal dan bayi tetap sehat. Nah, untuk neonatus Icterus neonatorum yang patologis salah satunya memang misalnya bayi lahir dalam kondisi asfiksia, infeksi maupun sampai sepsis. Nah, di situ terjadi ada yang model variannya memang terjadi hemolisisnya meningkat dan kalau hemolisisnya sampai mengganggu di liver dan bilirubin sampai sempat berkonjugasi di situ bisa sampai menimbulkan kondisi yang namanya kolestasis sehingga nantinya akan terjadi hiperbilirubinemia yang direct dominan. Nah, jadi intinya kalau untuk yang patologis pasti ada kondisi-kondisi yang mendasari sebelumnya yang menjadikan faktor resiko yang memperberat sebelumnya. Jadi pada prinsipnya untuk penanganan selain penanganan dan penelusuran dari faktor resiko dan kita juga nantinya juga akan perlu menterapi bilirubin itu sendiri sesuai jenisnya, apakah direct dominan ataukah indirect dominan. Ada pertanyaan yang menarik yang memang kebetulan kami belum bisa menjawab saat ini, mengapa Icterus neonatorum munculnya dimulai dari kepala? Saat ini mungkin kami belum bisa menjawab, tetapi memang
hal yang menarik sekali pada pemeriksaan fisik Ichthyorhis neonatorum, kita bisa menggunakan skala Kramer. Nah, skala Kramer ini mulai dari level 1, 2, 3 dan seterusnya memang dimulai dari wajah dan berakhir di telapak tangan dan atau telapak kaki. Nah, di sini saya pribadi sering mendapatkan konsultasi dari bunda-bunda yang menanyakan bayi saya kuning. Nah, di sini yang menarik adalah beberapa kasus datang dalam kondisi Kramer 1, yaitu kuning di wajah dan termasuk di sklera. Nah, sedikit pengalaman juga saya ceritakan bahwa neonatus ikterik yang fisiologis secara fisik warna kulit kuningnya berbeda dengan yang indirect dominan, berbeda dengan yang direct dominan. Nah, bunda-bunda yang memeriksakan mengkonsultasikan ke saya pribadi datang dalam kondisi Kramer 1, dan di situ akan saya bilang bahwa ini adalah sebuah Ichthyorhis yang fisiologis yang hanya terdapat di wajah, dan ini hanya level 1 dan itu bisa luntur dengan pemberian ASI eksklusif dan pemberian ASI yang terpantau baik, berat badannya naik, BAB-nya frekuensinya meningkat, warna BAB-nya kuning, dan di situ menandakan bahwa ada tanda-tanda kecukupan ASI. Nah, dari situ kita bisa menenangkan bunda untuk menjelaskan bahwa kondisi ini wajar terjadi, normal dan aman, dan akan membaik seiring dengan waktu, dan memang terlama nanti akan secara pengalaman kurang lebih 1-2 bulan, dan itu yang dinamakan neonatus ikterik yang fisiologis. Sedikit sudah saya singgung bagaimana atau apa saja diagnosis banding Ichthyorhis neonatorum baik yang fisiologis maupun yang patologis. Ya, pada dasarnya memang kita harus mengetahui kriteria-kriteria terlebih dahulu bagaimana Ichthyorhis neonatorum yang fisiologis dalam cara mendiagnosis itu memang sangat berbeda dengan Ichthyorhis yang patologis. Mulai dari kapan muncul, apakah 1 kali 24 jam pertama atau lebih dari 1 kali 24 jam kedua. Lalu dominasinya apakah indirect dominan ataupun direct dominan, ataupun indirect dominan yang terjadi peningkatan secara cepat dalam hitungan waktu tertentu. Lalu kita juga harus menentukan faktor resikonya. Nah, di sini yang dimaksud diferensial diagnosis adalah diferensial diagnosis dari yang pertama harus kita perhatikan dari faktor resiko tersebut, ya, dari faktor resikonya apakah dia itu lahir dari bayi ibu yang prematur, lahir bayi berat lahir kecil, ada asfiksia, infeksi berat, sepsis, dan mungkin riwayat penyakit darah dari sebelumnya atau ibunya gitu ya. Nah, lalu juga kita pertimbangkan juga apakah ada kelainan dari hepar. Ada juga yang perlu kita perhatikan, dan secara teori ini disampaikan seperti kelainan enzim G6PD yang saat ini ada rumor kondisi ini entah itu istilahnya benar-benar ada atau tidak, tetapi secara teori di textbook memang harus kita sampaikan bahwa ada kemungkinan ini neonatus Ichthyorhis neonatorum yang akibat dari kelainan enzim yang kongenital, yaitu G6PD. Di situ nanti adalah enzim yang berperan dalam metabolisme bilirubin dan juga air susu. Pertanyaan yang berikutnya cukup menarik juga karena ini sangat aplikatif ya. Kapan Ichthyorhis neonatorum perlu dibawa ke fasilitas kesehatan dan bagaimana edukasi yang perlu diberikan kepada orang tua? Untuk apabila kita menemukan kasus Ichthyorhis neonatorum, untuk pemeriksaan yang paling mudah kembali kita ingatkan dan kita buka kepeannya bagaimana klasifikasi yang disampaikan oleh Kramer, Ichthyorhis Kramer 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan saran pribadi untuk Ichthyorhis
Kramer 3 ke atas sudah harus memerlukan konsultasi dan pembuktian dari laboratorium apakah dia termasuk icterus hiperbilirubinemia dan berapa batas hiperbilirubinemia yang nanti akan kita tentukan si pasien harus mendapatkan tindak lanjut atau tidak. Nah, tindak lanjut yang termudah dan pada dasarnya sebaiknya memang ada di setiap rumah sakit yaitu pelayanan pemberian fototerapi. Nah, fototerapi ultraviolet ini farmakokinetiknya adalah dari penyinaran ultraviolet dengan sinar UV ini akan merubah bilirubin indirect menjadi fotoisomer dengan reaksi fotoisomerisasinya. Jadi dia nanti akan dirubah menjadi senyawa yang seisomer dan bilirubin indirect yang dirubah isomernya dia akan bersifat larut dalam air dan bisa dibuang melalui buang air kecil. Nah, dari sini fotoisomerisasi ini kita manfaatkan dan kita analisis hasil laboratorium bilirubin dengan kurva dari AAP, American Association of Pediatrics. Nah, dari kurva AAP tersebut nanti kita akan mempertimbangkan bayi apakah mempunyai faktor resiko, faktor resiko yang ada di list yang tercatat di kurva tersebut, lalu nanti akan kita pertimbangkan. Jadi contoh, akan sangat berbeda apabila misalnya ada seorang bayi dengan usia 3 hari dengan hiperbilirubinemia misalnya 12 ya. Pada bayi aterem berat lahir normal, bilirubin 12, perlakuannya akan berbeda apabila dia lahir preterm, BBLR ataupun BBLSR. Ada di satu sisi perlu di fototerapi, di satu sisi cukup dengan rawat jalan dan tingkatkan minum ASI. Nah, bagaimana edukasinya ke orang tua? Edukasi ke orang tua sebenarnya dan sebaiknya pelayanan kita mulai dari yang namanya IMD, inisiasi menyusu dini. Fungsinya apa IMD? IMD ini kita manfaatkan untuk merangsang otak kita, merangsang hormon kita, ibu-ibu tentunya ya, bukan bapaknya. Untuk merangsang hormonnya secara dini supaya terjadi rangsangan produksi sejak dini. Nah, inisiasi menyusui dini ini sangat baik sekali karena berarti dengan adanya rangsangan produksi sejak dini, produksi ASI akan lebih cepat muncul. Nah, apabila ASI ini lebih cepat muncul, berarti nantinya akan membantu proses metabolisme bilirubin sehingga kejadian hiperbilirubinemia akan lebih cepat teratasi dan bahkan mungkin tidak terjadi. Nah, itu edukasi yang pertama, kita perkenalkan yang namanya IMD, kita lakukan IMD dengan persyaratan-persyaratan sesuai petunjuk pelaksanaan IMD. Lalu kita edukasikan juga bagaimana seorang ibu harus memenuhi kebutuhan nutrisinya karena produksi ASI itu membutuhkan kalori yang sangat tinggi. Lalu sang ibunda juga harus dalam kondisi yang tenang untuk supaya dapat memproduksi ASI dengan lebih baik. Nah, jadi intinya dengan meningkatkan edukasi tentang pemberian ASI yang baik, menjelaskan bagaimana supaya ASI itu produksinya banyak, di situ nanti kita akan menurunkan angka kejadian hiperbilirubinemia. Nah, untuk hiperbilirubinemia itu sendiri juga memang perlu kita ketahui resikonya. Nah, hiperbilirubinemia indirect dominan yang sifatnya itu lipofobik sehingga dia sangat suka dengan jaringan lemak. Oleh karenanya di kasus-kasus tertentu yang hiperbilirubinemianya tinggi sekali harus kita atasi segera karena dia akan menempel di sawar otak, dia akan menempel di otak sehingga menimbulkan resiko kejang yang kita kenal sebagai Kern icterus. Bagaimana tata laksana awal dan yang dapat dilakukan oleh dokter umum pada kasus icterus neonatorum? Ya, mulai dari anamnesis kita harus menanyakan bagaimana kondisi ASI dari ibunda tersebut atau ibunda si bayi, apakah produksinya lancar atau tidak. Lalu kita
karena kita pertimbangkan jangan-jangan ASINya kurang lancar, berarti jangan-jangan si bayi dalam kondisi dehidrasi. Jadi kita juga sangat perlu mengecek tanda-tanda dehidrasi, mulai dari ubun-ubun yang cekung, mata yang cekung, turgor yang lambat, berat badan yang turun lebih dari 10% dari berat lahir. Nah, di situ apabila menjumpai kondisi-kondisi tersebut, sebaiknya memang kita rawat inapkan. Untuk tindak lanjut selanjutnya adalah kita harus memprogramkan pemberian diet dalam bentuk ASI ataupun ASI peras ataupun ASI donor. Baru kalau misalnya ini tidak mungkin atau tidak bisa kita usahakan, ya sudah maksimal tidak ada ASI, tidak ada ASI peras, tidak ada ASI donor, baru kita pertimbangkan PASI, ya, ASI atau kita istilahkan susu formula standar. Nah, lalu untuk laboratorium, kita cek laboratorium bilirubin total dan bilirubin direct dan indirect. Kita pertimbangkan apabila indirect dominan, kita masukkan ke kurva AAP, kita nilai faktor resiko. Dari situ kita bisa menentukan si bayi memerlukan fototerapi atau tidak. Bagaimana prognosis Ichthyorhis neonatorum, apakah berhubungan dengan penyakit hepar pada usia dewasa? Ya, untuk Ichthyorhis neonatorum yang sifatnya direct dominan dan berarti di situ ada kolestasis baik karena infeksi maupun sumbatan maupun kelainan anatomis kongenital, tentunya akan memberikan dampak jangka panjang, ya, dari masing-masing faktor risikonya tentunya. Jadi contoh apabila ada kelainan anatomis bawaan, dan tentunya dia nanti akan menimbulkan tantangan metabolisme bilirubin jangka panjang dan memang bisa juga sampai ke gagal liver terus dan membutuhkan cangkok hati dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus memperhatikan bagaimana faktor resiko yang menyebabkan kondisi-kondisi Ichthyorhis neonatorum itu muncul. Kurang lebih demikian yang bisa kami sharingkan kali ini. Adapun kurang lebihnya semoga Allah memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertanyaan yang lain dan silakan kirim pertanyaan dan semoga bermanfaat dan kita bisa menolong orang lebih banyak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Papan Tulis Pediatri, tanpa C tiada K.